My gosh bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog guys. Sekarang pelbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik, kita mengucapkan selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, positif bakal kita Sikat terus. Untuk kali ini guys, kita akan bereaksi yang mana ya. Ini adalah momen bersejarah ya, yang mana Menteri Indonesia pidato berbahasa Indonesia di sidang umum guys ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya, penuh dengan respect dan pastinya kaget dan menjadi sorotan di dunia ya. Nah, ini adalah kata orang yang mana Menteri Abdul Muti ya memberikan pandangan dan berpidato berbahasa Indonesia di UNESCO ya. Jadi guys, kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah. Jadi tak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 intro. Today, it also become a bridge of understanding among nations. Now, I will continue this statement in bahasa Indonesia. Wow, dia bisa berbahasa Saya Inggris, akan guys. mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Cakep. Hadirin yang saya hormati, sidang umum ini berlangsung di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik, hingga kesenjangan pendidikan, sains, dan digital yang semakin melebar. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah, penuh kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Today, it also become a bridge of understanding among nations. Ini guys ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berpidato dalam sidang umum UNESCO. Pertama kali dalam sejarah menggunakan bahasa Indonesia ya, di Uzbekistan guys. Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Ini adalah momen bersejarah yang menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena bahasa negara yang semakin mendunia. Ini kita akan ya melihat kepada part-part pentingnya sahaja. His Excellency Presiden of the Yang kita tahu ya, jangan kita terus menilai dan menghujat karena kita tahu ya kalau menteri-menteri Pak Prabowo guys ya. Dan Pak Prabowo sendiri ya memang bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Pasti ada hikmah dan juga strategi kenapa menggunakan bahasa Indonesia di UNESCO. Good morning. On behalf of the government of the Republic of Indonesia, I would like to express our sincere appreciation to the government of Uzbekistan for the warm hospitality and excellent organization. Ada yang bukan seluruhnya bahasa Indonesia ya. In the historic and marvelous karena city dihujat kayak gini, kenapa pakai bahasa Indonesia? Indonesia appreciates. Ini adalah menjadi satu kebanggaan Indonesia untuk menggunakan bahasanya sendiri. Sebenarnya begini ya, dia startingnya adalah English guys sebagai universal language, lepas tu baru dia memulakan dengan bahasa Indonesia. Itu yang mahal guys. UNESCO. Yes, ini sebenarnya adalah momen bersejarah ya guys ya. Pembelajaran dan sebagai agen peradaban. 4. Pemenuhan gizi anak sekolah melalui program makan bergizi gratis. Dan 5. Pengembangan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu,
Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil. Yang mulia hadirin yang saya hormati, sebagai negara yang memiliki keragaman hayati dan geologi, Indonesia secara aktif memperkuat kapasitasnya dalam bidang sains melalui berbagai program UNESCO seperti Manusia dan Biosfer, Global Geopark, dan Situs Warisan Dunia. Pada tahun 2024, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Air Dunia ke-10 yang menekankan pentingnya air sebagai sumber daya fundamental bagi kesejahteraan bersama. Indonesia terus mengembangkan kebijakan open science dan mendukung upaya UNESCO dalam penerapan etika kecerdasan artifisial agar transformasi digital tetap berpihak pada manusia dan menghormati martabatnya. Indonesia juga meyakini bahwa kebudayaan adalah jiwa kemanusiaan dan fondasi perdamaian. Kami berkomitmen untuk terus melindungi dan memajukan keberagaman melalui program pelestarian berbasis masyarakat dan pendidikan warisan budaya. Kami juga berkomitmen menjadikan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Mari kita Dalam guys, kaitan kita ini, lanjutin lagi guys ya. Indonesia sedang Ini kalau kalian pengen lihat ketika manusia saling Ya, berbagi fullnya pengetahuan pidato UNESCO. dan menghormati perbedaan. Saya akhiri dengan pantun dari Jakarta ke Samarkand, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep guys. Pidato pertama kali bahasa Indonesia. Indonesia appreciates the support of UNESCO Iya, guys, and ini yang all tadi member semua. states Tapi for the itulah decision yang kita pengen lihat di sini adalah membelajar anak-anak di daerah terpencil. tonggak sejarah Mari baru kita ya. pastikan bahwa pendidikan menerangi, sains memberdayakan, kebudayaan menyatukan, dan informasi memerdekakan umat manusia. Samarkand menjadi pengingat bagi kita bahwa peradaban tumbuh ketika manusia saling berbagi pengetahuan dan menghormati perbedaan. menghormati UNESCO resmi perbedaan. tetapkan Kota Malang sebagai kota kreatif bidang media arts. Kota Malang. Penetapan Kota Malang menjadi kota kreatif bidang media arts disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO pada peringatan World Series Day 2025 di markas besar UNESCO. Kota Malang dinilai memiliki kapasitas kuat dalam pengembangan media arts yang meliputi seni digital, game, animasi, digital storytelling, sampai media interaktif dan instalasi publik. Kota Malang dipilih dari 58 kota dalam daftar UNESCO Creative Cities Network. Salah satu dampaknya berarti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait dengan media art itu semua diakui dan dipercaya oleh UNESCO bisa membawa Kota Malang, bisa menjadikan Kota Malang menjadi salah satu contoh kota kreatif dari bidang media art. Dan tentunya ini nanti Kota Malang pasti akan banyak didatangi, tidak hanya kota-kota yang ada di Indonesia, tetapi kota-kota yang ada di dunia. Wah, selamat Kota Malang, sahabat Kompas TV. Kapan nih terakhir kali lo jalan-jalan? Tapi ini sebenarnya bagus guys untuk anak-anak muda, Gen Z apa semua ini, supaya mereka ada semangat guys, semangat yang lebih critical thinking dan explore explore ini, melihat kepada dunia kreativitas ini, Ekspor berpetualang. Wow. Ini guys ya, 6 bahasa sekaligus. Gimana luar biasanya Indonesia itu guys. Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, Jerman. Ini penting bahasa ini. Sebenarnya begini ya, sejujurnya bahasa ini sepatutnya bukan diajar pada waktu universitas, tapi diajar sewaktu sekolah rendah lagi guys. Sekolah rendah kalau di mana di Indonesia SD. Waktu SD lagi udah diajarkan guys. Ya, benar. Mungkin agak berat bagi kita, tapi sebenarnya untuk kanak-kanak lebih cepat belajar berbanding kalau udah dewasa. Untuk belajar itu memang sakit kepala guys. Aduh. Benar.
biasa. Lanjut. Oh, ni kita pengen dengar. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan. Begitulah yang kita bisa lihat guys, kerana kita tahu bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai salah satu bahasa rasmi di UNESCO. Artinya disebabkan itu juga pada hari ini bahasa Indonesia itu digunakan dalam pidato itu guys. Itu yang paling mahal. Yes, benar. Nah, jadi guys, gimana pendapat kalian semua? Ini memang sangat luar biasa ya, menggunakan bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO ya, tanpa ada penghalang, enggak ada yang larang. Ya, maksudnya sesuatu itu sangat lancar, orang juga oke dengan semuanya. Nah, itu sangat luar biasa. Kita memang respect banget. Betul. Ya. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Berikan pendapat kalian di ruangan komentar biar kita baca sendiri. Ya, jangan saling menghujat karena kita juga punya pendapat masing-masing. Ya, kita menghormati aja. Jadi mungkin itu untuk kali ini, Baci ya. Ya, itu saya pada berdua. Sekiranya kalian ada kesempatan video untuk direaksi, just komentar berita dengan ini dan insyaallah kami supaya terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.